Ini lembaga resmi atau OTB ya. OTB itu organisasi tanpa bentuk. Kenapa begitu? Kalau misalnya Bawaslu Surabaya atau Bawaslu Jawa Timur atau bahkan Bawaslu Nasional berpikiran Anies Baswedan melanggar undang-undang pemilu, melanggar tahapan kampanye, melanggar ketentuan kampanye, ya dilarang saja. Ngapain kemudian tiba-tiba disebarkan SMS ke kantor kegiatan? Nah, itu kan tidak sehat. Seperti bukan institusi resmi tapi seperti organisasi tanpa bentuk yang bekerja secara clandestine. Jadi bekerja underground movement, UGM ya. Harusnya tidak begitu. Kalau Anies melanggar ya undang-undang, maka ngapain disebar SMS? Langsung stop kegiatan tersebut kalau berani, kalau merasa benar. Kenapa? Hingga saat ini belum ada peserta pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu yurisdiksi Bawaslu itu tidak menjangkau warga negara yang melakukan kegiatan apapun, kecuali kalau dia sudah ditetapkan sebagai calon atau dia sudah mendaftar sebagai calon. Kalau belum, ya kita anggap warga negara biasa. Refli Harun pun bisa datang ke manapun, tiba-tiba berkampanye, pilihlah saya sebagai calon presiden. Paling diketawain orang kan. Tapi apakah KPU mau menghentikan kegiatan itu? Kan nggak mungkin. Atau misalnya Rocky Gerung kampanye, pilihlah saya sebagai presiden. Atau paling gampang Novel Bak Mukmin, pilihlah saya sebagai wakil presiden. Lalu bedanya Anies sama itu siapa? Kalau kita bicara soal misalnya pesan mengajak, karena sama-sama belum menjadi calon presiden. Walaupun Anies calon presiden potensial karena sudah dideklarasikan setidaknya oleh 3 partai politik yang memenuhi kursi 20%. Dan kalau dia sudah mendaftar, bakal calon kalau dia mendaftar. Kalau sudah ditetapkan barulah kemudian menjadi calon. Kalau sekarang tidak ada bakal calon dan tidak ada calon. Yang tidak boleh itu adalah partai-partai. Kalau dia mengajak pilihlah Nasdem, pilihlah PKS, pilihlah Demokrat, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu sehingga yurisdiksi Bawaslu itu sudah masuk ke wilayah mereka. Nah, mereka berdasarkan peraturan yang ada hanya bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi apa? Nomor urut dan gambar partai politik. It's okay. Dan itu sudah dilakukan. Tapi kalau mereka mengajak untuk memilih Nasdem, memilih Demokrat, memilih PKS, itu baru keliru. Tapi kalau ada orang mengajak memilih Anies Baswedan, nggak ada masalah karena Anies belum peserta pemilu. Apa bedanya kegiatan yang dilakukan oleh Anies dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa misalnya? Nanti coba kita lihat 2 hari nanti. Bawaslu ribut nggak? Kalau ada misalnya pernyataan dari APDESI ya, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, kalau misalnya dia mengatakan 3 periode atau penundaan pemilu, kalau itu malah gangguan yang nyata kepada proses pemilu yang sudah berjalan saat ini. Kalau misalnya di tengah proses pemilu yang sedang berjalan ini, tiba-tiba ada orang bicara tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan 3 periode, itu sama saja yang bersangkutan ingin mengganggu pelaksanaan pemilu 2024. Nah, ini yang harus ditekankan, harus diawasi, harus ditegur oleh KPU. Jadi paham kita ya bagaimana bernegara yang benar. Jangan kemudian didasarkan pada selera. Ini kok Bawaslu tiba-tiba menjadi musuhnya Anies Baswedan dan seperti nggak paham ini ketua Bawaslu atau anggota Bawaslu atau pura-pura tidak paham kalau mereka belum memiliki yurisdiksi ya terhadap Anies Baswedan. Berpolitik, berpemilu, berkontestasi dalam suasana yang riang gembira ya. Walaupun tadi malam saya kalah, Inggris pulang kampung itu ya harus diterima gitu. Tapi menjaga kondisivitas itu komitmen kita bersama. Itu juga menjadi arahan dari Ketua Umum kami ya, yang kami lakukan mengajak Pak Anies ini kan. Nasdem sebagai partai yang terbuka itu kan Pak Anies bukan kader partai Nasdem, sehingga kami ingin menjalankan pendidikan politik kepada publik. Inilah kandidat kami. Jadi inilah yang akan kami usung. Jadi
proses ini kami lakukan untuk kemudian terjadinya proses pendidikan kepada publik dan kepada kader-kader kami di daerah-daerah Arif Ajizah. Jadi semata-mata untuk kemudian terjadinya sebuah proses dialektika, dialog, kemudian apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman di grassroots ya, sebanyak golongan, kalangan, dan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari perempuan. Kalau kita berkaca pada tradisi preliminary ya, itu kan tidak hanya semata-mata proses kandidasi siapa kandidat yang akan kita usung, tapi juga ada materi muatan tentang isu-isu apa, program-program apa yang menjadi poin-poin perjuangan dari seorang kandidat, sehingga dia bisa langsung merasakan denyut nadi perubahan apa yang menjadi problem pokok dari masyarakat. Bawaslu sebar SMS larang safari politik Anies. Refli Harun bikin ngakak dan kurang kerjaan. Dikutip dari Pantau, pakar hukum tata negara Refli Harun mengaku heran dengan sikap Bawaslu yang menyebar SMS untuk melarang safari politik Anies Baswedan di masjid. Ia justru mempertanyakan kewenangan Bawaslu yang semestinya bisa langsung melarang kegiatan tersebut tanpa harus menyebarkan SMS. Perilaku Bawaslu menyebar SMS larang kegiatan politik Anies ini bikin ngakak. Ini lembaga resmi atau OTB ya. OTB itu organisasi tanpa bentuk, ucap Refli melalui akun YouTube-nya Sabtu 18 Maret 2023. Refli menekankan, jika memang safari politik dari Anies Baswedan merupakan pelanggaran pemilu, semestinya mereka bisa mengeluarkan larangan. Namun, apabila memang tidak ada larangan yang jelas, maka tindakan Bawaslu tersebut menjadi seperti kurang kerjaan dan tidak memiliki landasan. Ya kalau Anies dianggap melanggar, tidak perlu pakai SMS, larang saja. Tapi melarang apa? Mereka paham karena mereka tidak punya legal standing untuk larang-larang. Lanjutnya, sebelumnya Bawaslu Surabaya menyebar pesan singkat terkait kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jumat 17 Maret 2023 lalu. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar, membenarkan ada pesan singkat yang disebar ke sejumlah nomor mengenai larangan aktivitas politik di tempat ibadah. Menurut Agil, sesuai PKPU 3 tahun 2022, tahapan kampanye baru dimulai November 2023 mendatang dan tempat ibadah termasuk lokasi yang dilarang untuk berkampanye. Kami sampaikan kalau tempat ibadah, pendidikan tidak boleh dilakukan kampanye, ujar Agil.